S3. Ya, saya bicara di negara maju. S3 itu peneliti, S2 itu masih asisten peneliti, apalagi S1. S1 itu baru ya magang ikut meneliti. Nah, kadang-kadang kita itu kurang tepat menempatkan. Jadi anak-anak S1 diberi tugas penelitian yang banyak, ya. Apalagi kalau kadang-kadang dosennya itu menyerahkan semuanya ke mahasiswa S1, mahasiswanya yang melakukan pekerjaan terus-menerus, ya dosennya hanya di kantor saja, pengennya hasilnya, bukan seperti itu. Ya. Jadi kuliah S3 itu adalah sebagai seorang peneliti, peneliti mandiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, Mas Mbak itu harus siap untuk menjadi seorang peneliti. Harus meluangkan waktu untuk meneliti. Jadi mulai saat ini, ya berapa jam per minggu, ya seharusnya itu ya penuh, waktu penuh untuk menjadi mahasiswa S3. Jadi kalau di negara maju, kalau seseorang itu sudah S3, apa yang dilakukan? Ya mulai dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore minimal itu, terus-menerus di kampus. Kalau tidak di kampus ya daring yang melakukan penelitian yang terkait dengan topiknya. Nah sekarang kita sudah siap belum? Atau sebagian itu masih merasa bahwa ya S3 itu hanya sebagian dari waktunya, separuhnya atau sepertiganya. Mengajar ya tetap, pengabdian masyarakat tetap, seringkali masih melakukan penelitian yang lain. Nah ini yang mulai sekarang harus dirubah. Ketika sudah mengambil S3, maka harus melakukan ini penelitian penuh dengan topiknya. Tidak melakukan penelitian lagi dengan teman-teman yang lain dengan topik yang berbeda. Ya, tidak mengambil topik yang lain karena ada dana, entah itu dana dari universitas atau dana dari yang lain. Terus nanti publikasi dengan nama yang lain. Ya, saya katakan itu tidak etis. Tetapi masih sering terjadi. Ya, masih sering terjadi itu ya beberapa mahasiswa S3 ada topik dengan dosen pembimbing, ya, tapi satu hal itu dia juga melakukan penelitian dengan teman-teman koleganya, publikasi sendiri dengan nama sendiri. Itu tidak etis. Ya, tidak etis itu bukan tidak ya tidak salah ya, tapi tidak etis gitu. Nah, sekarang ketika kita sudah mengambil program S3, maka mulai sekarang itu berapa waktu penuh yang dilakukan. Kalau toh masih mengajar kegiatan yang lain, ya paling tidak harus diganti. Kapan waktunya mengganti? Sabtu penuh. Kalau perlu dari pagi itu jam 8 pagi sampai jam 12 malam, penuh. Jadi penuh waktunya. Setiap hari pagi sebelum melakukan kegiatan yang lain, itu sudah dibiasakan selalu mengunduh dan membaca artikel. Itu sudah menjadi keseharian. Ya. Jadi harus ada target berapa artikel yang akan dibaca. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentunya kalau saat ini kita bicara terkait dengan era industri 4.0. Ada yang mengatakan itu kaitannya dengan revolusi industri, industrial revolution. Tapi boleh kita katakan ya, industri 4.0, industri 4.0. Nah, industri 4.0 itu apa? Kita semuanya sudah tahu industri 4.0 itu menghubungkan ya, menghubungkan physical equipment
Jadi peralatan fisik itu ya di industri, ada mesin, ada instrumen yang lain, ya, melalui suatu sistem menggunakan internet, kita katakan Internet of Things, ya. Kembali lagi, ya, itu yang kita buat menjadi satu jejaring. Sehingga apa? Ya, sehingga sistem informasi saat ini sangat diperlukan. Jadi banyak hal yang bisa diaplikasikan pada sistem informasi. Ya, ada sistem informasi industri, sistem informasi kesehatan, sistem informasi pendidikan, sistem informasi lingkungan, pemerintahan. Ya, saat ini tidak terlepas dari semuanya information system. Ya. Sehingga pilihan untuk mengambil S3 sistem informasi itu sangat tepat saat ini. Nah, tentunya dari kita mengambil sistem informasi perlu didukung oleh apa? Kemampuan ya, programming ya. Ya. Ada yang mengatakan, saya belum pernah mengetahui, jadi kelas yang lalu, saya itu tidak tahu machine learning itu apa, ya belajar. Ya, tujuan kuliah itu tidak tahu, ya belajar. Tidak ada kata tidak tahu. Kalau itu diperlukan, maka kita harus belajar. Ya, terkait dengan big data, kita harus belajar. Jadi tidak ada kata tidak tahu. Harus tahu dan sekolah itu harus belajar. Supaya menjadi tahu. Nah, yang berikutnya juga yang diperlukan, kita harus mulai berwawasan global. Mengambil topik-topik itu topik yang global. Contoh misalkan, sistem informasi untuk lingkungan, untuk pencemaran, kualitas udara. Ya. Di beberapa negara maju mereka sudah membuat disertasi untuk satu negara. Ya. Jadi minimal satu pulau besar, satu negara. Itu sudah hal yang biasa. Ya. Ketika kita bicara sistem informasi untuk pendidikan, yang membuat model untuk satu negara. Ya. Tetapi yang terjadi di angkatan yang pertama itu masih sering kan, sehingga apa? Ya tidak terlalu perlu untuk diangkat menjadi topik S3. Lebih banyak itu studi kasus. Jadi kita harus bicara sekarang itu mengangkat sesuatu yang levelnya itu level global. Tidak lagi levelnya itu skala yang kecil di tempat kita. Ya ini saya katakan sejak awal. Ya. Supaya mulai berpikir, kalau yang sekarang itu sudah, saya nanti akan membuat satu sistem informasi terkait dengan pendidikan, ya, pembelajaran di kampus saya karena ada masalah pandemi, itu dihadapi oleh semua kampus. Bukan itu lagi. Ya. Kalau kita masih berkutat pada ya, skop ruang lingkup yang kecil, maka tidak akan bisa bersaing untuk publikasi di tingkat internasional. Jadi seorang S3 paling tidak apa? Publikasi satu itu sangat minim. Jadi jangan mengatakan sejak sekarang itu susah. Tidak ada yang susah. Atau dibalik, S3 memang susah. Ya, kalau tidak susah, ya tidak perlu S3. Cukup dikerjakan S2 atau S1. Ya. Jadi kalau banyak mahasiswa yang mengatakan, Prof ini susah. Lah, kalau yang mudah ya tidak perlu S3. Cukup kasihkan mahasiswa S1 selesai. Kan. Memang S3 ya perlu untuk susah, artinya memecahkan, menyelesaikan
permasalahan-permasalahan yang dianggap itu susah. Ya. Itulah kontribusi dari seorang S3. Jadi kembali lagi, saat ini ya, kalau kita bicara matrikulasi sebenarnya ada dua tujuan. Tujuan yang pertama, ya, sebagian sudah bekerja lama, kembali ke kampus, maka perlu masa untuk adaptasi. Itulah matrikulasi. Yang kedua, mengupdate lagi, ya, bagi yang latar belakangnya tidak terkait langsung dengan sistem informasi, diupdate sehingga menjadi tune in. Sekarang itu masuk ke sistem informasi. Sehingga setelah matrikulasi ini nanti sudah mulai tune in. Ya, kuliah itu biasa. Ya, setiap saat ya, pagi itu sudah menjadi rutinitas membaca artikel. Ya. Itu sudah rutin, sudah terbiasa. Nah, kalau itu sudah terbiasa, ya, maka nanti untuk membuat artikel publikasi internasional itu juga sudah mulai dibiasakan. Mulai dari mana? Mulai dari yang pertama membuat artikel ya proceeding, proceeding seminar internasional. Itu ya baik, tetapi tidak terlalu baik. Itu hal yang biasa. Jadi harus ada target-target khusus. Ya. Target yang pertama tentunya publikasi. Apapun penelitian kita, sebaik apapun penelitian kita, kalau tidak dipublikasikan, kurang bermanfaat. Sebaik apapun penelitian kita, kalau tidak dipublikasikan, maka tidak ada kritikan, tidak ada judgement. Ya, kita tidak bisa mengatakan itu baik. Ya, ukuran baik sekarang adalah ukuran bisa mempublikasikan artikel bertaraf internasional. Ya, sehingga dibaca banyak orang. Kita mampu bersaing di tingkat internasional. Itu ukuran pertama. Ya. Ukuran yang kedua bisa dalam bentuk prototipe atau paten atau suatu sistem yang dapat diaplikasikan. Nah, sekarang tinggal topik-topik apa yang mau kita ambil. Jadi ada beberapa topik, ada beberapa tren yang bisa saya sampaikan. Ya, ini akan saya share satu topik tren yang saat ini untuk sistem informasi. Ya. Nah, ini tren yang ada, yang terbaru. Jadi dari Australasian Journal of Information System. Apa topik yang banyak? Ya. Topik yang pertama yang paling banyak diambil adalah electronic commerce, electronic business. Ya. Ini total dari riset yang ada, ya, menduduki ranking tertinggi. Ya. Kemudian information system research, information system usage adoption, information system management and planning, ya, security and privacy, kemudian software and programming language, ya, outsourcing, offshoring, social media, social computing, knowledge management, IT value, business value, social networks.
Information System Design and Development, Health Information Technology. Kemudian ini Innovation, Digital Innovation, Digital Entrepreneurship, Internet, Web. Ini tim, virtual team, collaboration, business intelligence, data analytic, expert system, project management, mobile computing, information system implementation, media and communication, decision support system and executive information system, information system staffing, telecommunication and networking, e-government, ya, digital services, IT and culture, ethics, interorganizational system, enterprise resource planning, business process, sustainability. Nah, ini masih banyak lagi. Ya. Social issues, big data, cloud computing, supply chain management, end user computing, Bitcoin, blockchain, fintech, database, sharing economy, atau digital platform, information system education. Ternyata ini kecil sedikit. Ya. Tapi yang di batch pertama, kelas pertama itu banyak yang ngambilnya ini. Ini sedikit ini. Environment of IT, ya ini juga bisa dikatakan information system yang diaplikasikan untuk lingkungan, group support system, customer relationship management, global information technology, information system function application, Internet of Things, ya, sangat kecil sekali. Information system evaluation, organizational design, digital information. Ini sampai tahun 2018, tapi ini relatif terbaru kalau data sampai 2018. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Ya, sekarang saya sampaikan, ya. Silakan Mas Ari Muzakir, ya. Apa yang mau disampaikan yang terkait dengan topik tren, ya, apa yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, coba sekarang dicek lagi ketika belum masuk dan nanti setelah masuk, setelah mengetahui tentu akan merubah topik. Bisa totally, ya, bisa sebagian. Ya, silakan. Ya, jadi topik riset saya sebenarnya di awal itu tentang sosial media, sebenarnya masuk ke social cloud computing ya, ada tadi di situ juga di beberapa tadi gitu. Fokusnya adalah di hate speech-nya gitu ya, jadi ujaran kebencian. Jadi tekniknya nanti menggunakan data science, mungkin ke mesin learning atau ke deep learning-nya nanti, yang menyesuaikan nanti mana yang paling cocok untuk itu. Jadi seperti yang sudah disampaikan juga oleh Prof. Suryono dan yang lain-lain juga kemarin, bahwa IS itu adalah bagaimana kita tuh bisa menyelesaikan permasalahan pada organisasi yang dapat diselesaikan dengan teknologi, ya, informasi yang jelas. Jadi saya kira sih nanti perlu juga ini dibimbing lagi gitu. Untuk skalanya sudah skala global ya menurut saya gitu, karena sosial media gitu. Jadi bukan lebih ke
lokal lagi di sini, Prof. Apa lagi ya? Mungkin sementara itu dulu, Prof. Ya, nggak apa-apa. Kan baru pertama kan nggak apa-apa. Meskipun S2-nya bersinggungan, itu ya memungkinkan. Ya, information system itu di berbagai negara memang berbeda-beda. Ya, ada yang information system itu di Faculty of Economics and Business. Ya, ada di Faculty of Management. Ya. Ada juga di Faculty of ini ya yang terkait dengan information langsung, ya, communication ada. Ya. Jadi beda-beda. Oleh karena itu pandangannya juga beda-beda. Ya. Kalau kita saat ini itu ada kecenderungan kalau bicara sistem informasi, ya, itu harus terkait dengan teknologi, terkait dengan programming, terkait dengan internet, terkait dengan web, ya. Tergantung dari ini di mana satu prodi itu dikembangkan. Ya, jadi akan berbeda itu, berbeda satu negara dengan yang lain. Tetapi ketika ini tadi sudah saya sampaikan, paling tidak dari tren di berbagai negara itu ada kategori 33 subkategori. Ya, dari 33 itu nanti tinggal diambil, dicocokkan di situ, masuk di mana. Ya, dari 33. Nah, ketika sudah tahu ya topik yang akan diambil, ternyata tren yang di dunia sekarang itu juga ada, ya, baru nanti masuk ke berbagai artikel yang terbit. Ya, kita bicara artikel dulu. Ya. Tidak bicara terkait, dalam pandangan saya itu tidak bicara terkait dengan ini aplikasi secara langsung. Ya, contoh saya ambil misalkan beberapa mahasiswa batch pertama itu mengambil ya learning management system. Oke, banyak yang mengambil itu LMS, learning management system. Nah, kalau kita bicara learning management system di aplikasi itu sudah banyak. Sudah banyak. Ada yang aplikasi yang sudah dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan raksasa. Tentunya kalau pertanyaannya mendasar itu satu ini. Kalau perusahaan-perusahaan global itu sudah membuat LMS yang begitu komplit, ya, seorang yang mau ambil S3 itu sendirian, ya, sendiri ya membuat satu riset sampai ke aplikasi. Pertanyaannya dengan menggunakan software yang seringkali itu adalah freeware, ya, software yang bebas itu, ya, atau juga beberapa software yang open source, ya. Maka pertanyaannya mendasar itu mudah. Mampukah dalam 3 tahun itu membuat platform yang sama? Itu harus kita sadari dulu. Ya, dalam 3 tahun itu mampukah membuat platform yang sama? Kalau ini bekerja sendirian sebagai seorang S3, ya. Sedangkan LMS yang banyak yang terjadi, yang platform-platform itu sudah sedemikian banyak. Contoh sekarang yang dikembangkan, yang dipakai oleh edX, Education X, biasanya pakai X belakangnya, ya. Coursera X, Coursera, ya. Kemudian Harvard juga ikut, Harvard X, dan lain-lain. Sudah cukup banyak, ya. Nah, tiba-tiba saya akan membuat aplikasi seperti itu. Ya, tentunya ini kurang tepat. Ya, kurang tepat. Ya, bukan di ranah research. Ya, jadi harus dibedakan antara ranah research dengan ranah aplikasi di lapangan
aplikasi langsung. Kita mau membuat aplikasi atau kita mau research, dua hal yang berbeda. Dan ini, jadi S3 itu adalah filosofi. Kalau kita bicara PhD itu adalah philosophy of doctor. Doktor filosofi, filosofi yang terkait dengan keilmuan. Nah, ini yang perlu disadari sejak awal. Maka saya tekankan itu seringkali. Saya akan mengevaluasi, saya akan membuat aplikasi. Loh, kalau Bapak Ibu membuat aplikasi, ya tidak perlu doktor. Ya kan? Kalau membuat aplikasi. Bukan itu. Makanya untuk mengetahui ya apa yang kita lakukan, maka lebih banyak membaca lebih dulu yang terkait dengan beberapa artikel yang terkait dengan sistem informasi. Baru nanti tahu dengan jelas apa yang akan kita kerjakan. Ya. Jadi jangan sampai nanti malah mengatakan ya di antara hasil doktor saya ada aplikasi yang digunakan, tetapi ketika aplikasi disandingkan dengan yang sudah cukup banyak, ya itu tidak comparable. Jadi bukan itu. Oke, baik. Ya, tadi sudah disampaikan. Ya, silakan Mas Yudi Ardianto. Oke, terima kasih Prof. Untuk proposal saya kemarin tentang enkripsi data sebenarnya Prof. Jadi diterapkan di video pengawas ya, jadi masih kental sekali dengan teknik ini Prof. Iya. Yeah. Iya, betul. Masih. Jadi masih terbawa S2-nya. Iya, yeah. Ya. S2-nya itu ya masih terbawa. Ya. Maka seringkali saya mengatakan kalau mau ambil S3 itu ambillah topik yang berbeda sekali dengan S2-nya. Supaya apa? Supaya pola pikirnya itu tidak pola pikir S1 dibawa ke S2, dibawa ke S3. Nanti tidak terlalu banyak apa yang diperoleh. Ambil sesuatu yang baru silahkan. Ya. Loh kok sulit? Ya memang sulit. Tadi, tidak ada yang sulit. Saya ambil cerita itu menarik. Saya itu punya teman. Ya. Punya teman itu S1-nya sarjana hukum dari Jawa Timur. SH. Nah, suatu saat, karena dia pegawai Pemda, itu dikirim ke Jepang. Ya, dikirim ke Jepang itu untuk pelatihan itu selama 3 bulan. Nah, si teman saya itu selama 3 bulan, apa yang dilakukan? Karena waktunya banyak, maka dia pergi ke beberapa kampus. Dapatlah 1 beasiswa. Ya, beasiswa terkait dengan apa? Bukan lagi hukum, lingkungan. Nah, oke lah kalau lingkungan itu lingkungan sosial tidak ada masalah gitu. Apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah diberi tugas oleh ini pembimbingnya, ya, tesisnya adalah pengolahan air limbah yang mengandung logam berat dengan absorpsi itu dijerap dengan bahan padatan. Apa yang dikatakan? Tidak boleh mengatakan saya tidak bisa. Ya harus bisa, udah itu aja. Saya tidak bisa, ya harus belajar, udah kan selesai. Ya akhirnya ya apa yang dilakukan? Ya seorang sarjana hukum sekarang berbelok arah masuk ke ini pengolahan air limbah dengan cara absorpsi. Nah itu ya teknik gitu. Ya mau tidak mau ya kerja keras, akhirnya ya lulus. Udah lulus.
lulus balik lagi, setelah balik lagi ya memang kembali lagi, terakhir cari beasiswa lagi, dapat S3, doktor. Nah setelah doktor pulang sebentar, setelah pulang sebentar ya kembali lagi ke sana, sekarang menjadi peneliti di Jepang. Nah ini, seringkali kita itu sudah batasi diri, mengatakan sulit, ya susah, ya harus belajar. Ya, karena S3 pun sesuatu yang baru itu perlu dipelajari. Ya. Cuman nanti saya share ini yang terkait dengan apa yang sudah saya jelaskan nanti, saya share nanti dipelajari lagi. Setelah dipelajari tentu di semester pertama ini banyak hal yang baru. Ya. Nah banyak hal yang baru itu pentingnya kita selalu membaca topik yang ingin dipelajari. Ya, nanti akan ketemu itu. Ya, akan ketemu penelitian apa. Jadi dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda itu begini. Yang sekarang ini itu kita mau melakukan penelitian atau karena ketidaktahuan. Dua hal yang berbeda. Ketidaktahuan itu kita tidak tahu bahwa sebenarnya sudah banyak diteliti oleh orang. Hanya karena kita tidak tahu, maka kita menganggap hal itu baru. Ya kan? Jadi baru itu dua hal. Baru karena baru mendalami. Karena ketidaktahuan, maka dianggap baru. Padahal itu sudah banyak dilakukan. Dan Bapak Ibu sekalian, ya yang terkait dengan perkembangan AIS itu juga luar biasa. Jadi artinya harus mengikuti terus-menerus. Ya, baik Mas Yudi, nanti dicek lagi. Jadi anggap saja bahwa proposal yang kemarin itu adalah proposal diujikan untuk masuk. Bukan proposal yang akan diteliti lebih lanjut, dua hal yang berbeda. Ya. Jadi kalau memang sebenarnya proposal itu karena ketidaktahuan, belum tahu, ya ditinggalkan saja. Ya, nanti cari topik-topik yang banyak diteliti, ya, yang betul-betul diperlukan. Terima kasih. Ya, Mas Aman, silakan. Aman apa Usman, Pak? Prof? Aman Budi Manduro, habis itu Usman. Oh iya, Prof. Izin. Jadi kalau misalnya saya berarti kan misalnya saya mau ngambil riset tentang big data misalnya, Prof. Nah, untuk big data sendiri kan berarti kan saya harus kaji lebih banyak, fokus hanya di big datanya aja ya. Ya maksudnya lebih fokus aja gitu ya, Prof ya. Iya. Mungkin nggak ke yang lain gitu. Jadi emang harus fokus ke satu titik aja gitu ya. Iya. Begitu ya, Prof ya. Terima kasih, Prof. Betul. Jadi kalau S3 itu ya ambil satu topik yang terkait langsung itu ya, tidak melebar. Ya. Tidak melebar. Tetapi secara umum itu harus tahu. Ya, secara umum tahu. Ya. Nah, kemudian ketika mau ngambil topik big data, apa saja sih yang sekarang itu yang lagi tren itu? Ya. Big data tadi masuk ke nomor berapa big data yang paling banyak? Ya, apakah masih menjadi penelitian? Ini ke 33. Jadi baru mulai tahun-tahun inilah 2012, terutama 2019, 2015 ya, 15, 16 itu naik terus. Itu yang terkait dengan big data. Jadi silahkan nanti ya kalau mau penelitian big data itu nanti penerapannya mau di mana? Sudah ada gambaran belum? Mas Aman. Sudah ada gambaran, Prof. Ya. Di mana? Di bidang apa? Saya mau ambil di bidang pemasyarakatan sih di Kumham itu bidang masyarakatan, masalah data-data di penjara sih, Prof. Tentang narapidana tahanan dan
di luarnya sih sebenarnya. Oke, baik, nanti sambil dicek itu ya beberapa penelitian yang sudah ada ya dan yang sudah dipublikasikan itu tentunya. Baik, selanjutnya silakan Mas Osman. Baik, terima kasih Prof. Kalau punya saya ini, kalau saya lihat di tren tadi cukup jauh di bawah Prof. IS evaluation yang proposal yang saya ajuin kemarin waktu untuk wawancara. Tapi memang saya lihat untuk FIS evaluation khusus mobile itu memang belum ada yang spesifik. Nggak tahu ini saya yang lihat saya belum banyak baca atau memang nggak ada gitu. Kemungkinan belum banyak baca. Iya. Karena yang saya temuin itu rata-rata ya IS evaluation yang untuk general aja, belum ada khusus untuk aplikasi mobile untuk smart city, apalagi ke tourism. Jadi yang lebih spesifiknya belum ada. Misalkan dia memasukkan karakteristik mobile aspek seperti itu. Dan mungkin saya belum banyak baca, Bro. Mungkin ya gitu, Bro. Iya, saya masih ingat itu saya mewawancarai itu kan IS evaluation untuk smart city, untuk tourism gitu kan. Nah, tentu perlu pengetahuan dulu ya smart city yang dikaitkan dengan tourism. Ya, dengan tourism itu kan kota-kota yang ramah turis. Kota yang ramah turis itu ada kriteria yang di ASEAN itu ada. Ya. Dulu itu Semarang itu disebut Semarang dan ini merupakan kota yang terbaik ya di bidang turis. Ya. Jadi ada pemahaman yang harus diluruskan itu begini. Jadi kota-kota yang memenuhi standar sebagai yang mengikuti gitu. Jadi dua yang berbeda. Jadi kota-kota di ASEAN yang memenuhi standar, mengikuti standar. Jadi kalau standarnya terpenuhi, maka dia mendapatkan sertifikat itu. Ya. Nah, mana nanti yang mau digunakan untuk kriteria. Jadi ya tentu ada sistem informasi, kemudian juga terkait dengan kriteria smart city-nya. Ya, kemudian juga kota-kota yang ramah dengan tourism itu. Itu yang digunakan untuk penelitiannya. Ya, Oke, baik. Yang selanjutnya ini ada Mas Pradityo Utomo, silahkan. Oke, terima kasih Prof. Jadi untuk rencana penelitian yang saya ajukan kemarin itu ke arah GDSS Prof atau Group Decision Support System. Di situ tadi sudah Prof Purwanto sudah jelaskan juga, ada juga beberapa terkait Group Support System sama Decision Support System and Eksekutif. Nah, rencana kemarin saya membuat GDSS-nya itu untuk Departemen Inspektorat Prof, gitu di Jawa Timur rencananya seperti itu. Cuma GDSS yang saya bangun rencananya yang multi level. Nah, itu sempat kepikir juga mau buat GDSS dari deep learning, rencana seperti itu sih Prof. Gitu, itu rencana. Cuma kemarin sempat galau juga, akhirnya saat Prof Suryono nawarkan terkait intelligent transportation system. Nah, itu kebetulan saya pernah tesis saya ke arah situ, makanya pripun Prof, enaknya saya teruskan terkait rencana yang
saya terpikirkan itu atau tawarannya Profesor gimana? Ya, Gitu, Prof. sebenarnya begini ya. Kalau kita ingin mutu kita itu tinggi, kita diakui dunia internasional, maka topik kita itu harus topik yang kekinian. Satu. Yang kedua, kalau toh itu diterapkan di Indonesia, maka penerapannya itu harus menggunakan skala ruang yang lebih besar. Ya. Agak sulit untuk skala yang kecil-kecil diterima pada jurnal internasional. Kenapa? Karena kalau skala kecil itu dianggapnya ya itu menyelesaikan masalah di tempatnya saja. Sudah tidak lagi. Ya. Jadi kalau kita bicara transportasi itu ya di beberapa kota besar. Bukan transportasi di tempat kita. Ya. Satu kota saja. Sangat tidak spesifik, sangat spesifik ya, tetapi sulit untuk diterima di jurnal-jurnal internasional. Ya. Nah, padahal kalau kita membaca itu memang kecepatan yang teman-teman di luar peneliti itu luar biasa itu. Kita itu mengalokasikan waktu untuk meneliti itu rendah. Ya, saya juga masih prihatin prihatin di para mahasiswa yang mengikuti program S2 maupun S3. Di Jepang itu mahasiswa masuk rata-rata itu ya jam 8.30, jam 9. Jarang mereka jam 8 memang. Tetapi pulang itu jam 11 malam. Artinya apa? Itu full time, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi kalau dari jam 9 sampai jam 11 malam itu berapa jam? Anggap saja istirahatnya 2 jam, berarti per hari 10 jam. 10 jam kali 5, berarti 50 jam per minggu. Mereka alokasikan untuk penelitian, untuk menulis. Nah, kita itu berapa? Ya. Sehingga kadang-kadang itu prihatin kalau apa? Ya. Kalau kita itu pengen mengejar negara maju, tetapi waktu kita untuk melakukan penelitian itu sangat kecil, bagaimana kita akan mengejar? Yang terjadi ya kita ketinggalan terus. Ini concern kita di penelitian. Dan menjadi dokter itu adalah peneliti. Ya. Maka silahkan tadi ya Mas Pradityo itu ya boleh mengambil beberapa topik itu silahkan. Tetapi yang terpenting adalah kalau kita ngambil skala ruang itu ya skala ruang yang besar. Ya. Memang saat ini publikasi kita itu naik. Tetapi publikasi kita yang naik itu sudah diteliti. Diteliti ada seorang peneliti asing itu yang luar biasa penelitiannya. Dia ngolek data banyak, yaitu sebenarnya big data juga. Ya. Itu information system. Tetapi dia tidak menggunakan aplikasi. Ya, aplikasi website apa-apa enggak. Ya. Ini maka tadi saya katakan beda pandangan. Yang disebut sistem informasi, kalau di kita itu nanti harus ada outputnya itu berupa aplikasi, ya, platform itu. Di negara maju tidak demikian. Itu sistem informasi mereka menggunakan, ya. Dari apa? Meneliti semua artikel yang terbit di 5 negara ASEAN, ya, yang terbit itu. Di Indonesia dievaluasi dari tahun ke tahun selama 5 tahun. Berapa publikasinya? Publikasi Indonesia menyalip. Tapi paling banyak adalah yang berasal dari publikasi pada proceeding international conference. Diteliti lagi, international conference yang mana? Ternyata international conference yang diadakan di Indonesia. Ya. Jadi bukan orang Indonesia ikut international conference,
yang diselenggarakan di negara lain. Ya kan? Jadi ya international conference yang diadakan di negara sendiri, ya, itu yang paling banyak. Memang menyalip, tetapi artikel publikasi internasional, ya, itu masih belum banyak. Ini. Kalau di tetangga kita, negara tetangga Malaysia, itu sudah dimulai, ya, mahasiswa S3 sejak awal, ya, maka targetnya adalah 2 publikasi artikel jurnal terindeks Scopus top. Top itu berarti Q1, paling tidak bawahnya itu Q2. Nah setelah itu baru merancang penelitian. Ya, data apa saja yang akan diambil, ya, metode penelitiannya, kemudian ya terkait dengan hasilnya itu. Maka mereka mudah untuk masuk jurnal-jurnal yang Q1. Nah kita itu sudah mulai kalau bicara jurnal, waduh sulit, waduh apa, ya jadi belum itu sudah kalah gitu. Nah ini paradigma ini harus kita rubah itu, ya. Rubah itu sejak awal. Ya. Jadi kalau kita sudah terbiasa seperti itu, tentunya nanti ya kita akan bisa mampu bersaing, ya, secara regional maupun secara global. Ya, monggo itu nanti. Ya, nanti untuk jadi sasaran kita adalah apakah penelitian kita itu berbobot. Ya, tentunya ukurannya internasional adalah artikelnya itu bisa masuk, bisa tembus pada jurnal terindeks Q1. Itu boleh kita bangga mengatakan bahwa artikelnya berbobot. Ya. Saya berani mengatakan demikian karena pada saat S3 itu saya juga menulis 4 artikel dan semuanya itu jurnal Q1. Itu terbit tahun 94-95. Ya. Jadi bukan sekarang, belum masanya artikel itu. Itu 94-95. Jadi saat disertasi saya itu juga ada 4, ya, ada 4 buah artikel Q1. Ya. Bersinggungan enggak dengan satu sistem informasi? Ya. Ya. Ya juga terkait dengan peralatan juga. Ya, peralatan itu saya juga mengembangkan ini data acquisition, pengambilan data. Pengambilan data itu dengan mengukur data tekanan, ya, tekanan operasi, ya, pada satu sistem reaksi untuk setiap 1 detik itu saya ambil 10.000 data. 1 detik 10.000 data. Ya. Jadi dalam 3 detik itu paling tidak 30.000 data. Itu dengan satu sistem data acquisition. Ya. Sebelumnya tahu enggak? Ya tidak tahu. Tahunya dari mana? Ya harus belajar. Belajar sendiri, merangkai alat sendiri, membuat program sendiri. Ya. Dari mana? Apakah dari pembimbing saya? Enggak, pembimbing saya enggak tahu. Meskipun saya ambilnya di Perancis, pembimbingnya yang penting saya minta alatnya dibelikan semuanya, komputer dibelikan, data acquisition, kartu data dibelikan, ya semuanya dibelikan. Udah dibelikan, ditaruh di atas meja saja gitu. Ya, ditaruh di atas meja itu artinya mau kamu pakai ya silahkan, tidak ya silahkan, ya bisa jalan ya silahkan, tidak ya silahkan. Tapi kalau nggak jalan kan ya nggak lulus. Ya udah. Ya ini mau tidak mau ya harus belajar. Belajarnya dari mana? Ya dari buku.
Ya. Jadi buku panduan itu ya sudah, buku panduan itu tiap hari dimulai dari mempelajari satu persatu, halaman per halaman, diuji coba terus-menerus, akhirnya sudah. Ya. 3 bulan ya selesai, running well semuanya. Nah ini yang terkait. Jadi maka lalu saya mengatakan itu bahwa S3 itu ya belajar kembali. Kalau tidak tahu ya belajar. Supaya menjadi tahu. Dan harus punya buku induk, handbook yang dipakai itu apa? Buku induk yang handbook yang betul-betul ditulis oleh ahlinya, buku induknya itu. Ya. Jadi bukan buku yang kecil-kecil yang 40 halaman, 80 halaman, bukan itu. Jadi handbook betul. Ya. Jadi kalau yang terkait Mas Aman tadi itu terkait dengan big data, cari sudah punya buku handbook tentang big data belum? Benar kan? Kenapa handbook itu penting? Jadi tidak hanya artikel. Ya. Yang pertama kali harus punya handbook dan itu dibaca terus-menerus, dikuasai karena ini buku induk. Ya. Kalau sudah dikuasai, ya konsep-konsep dasar itu ada pada handbook, bukan di artikel. Artikel itu tidak menjelaskan teori, enggak. Ya. Artikel itu lebih banyak perkembangan. Jadi kalau kita mau cari teori dasar apapun, itu harus cari handbooknya. Ya. Kalau handbooknya itu tahu, ya sudah ada, maka baru nanti, ya. Dan handbook itu kalau tidak ada harus dibeli, itu harus dibeli. Jangan ada. Sekarang agak murah lah, ya kan di bawah 500. Ya. Tapi ilmu kita itu dari situ. Ya, ketika punya ada handbook, cari handbook yang bagus dibeli. Itu sebagai pegangan kita, maka jadi ahli. Ya. Tapi kalau itu juga tidak mau membeli, tidak mau membaca, ya tidak akan jadi ahli. Ya, baik. Nih, Mbak Sri Handayani, silahkan. Masih di mute itu. Terima kasih. Saya rancangan disertasi saya itu berkaitan dengan digital forensik. Jadi tema saya menginginkan nanti saya bisa memberi informasi terhadap jejak digital atau jejak informasi di jaringan internet yang dikatakan melanggar hukum atau merugikan orang lain. Jadi tema saya berkisar seperti itu, Prof. Ya, itu sudah angkatan pertama ada yang ngambil itu. Oke. Iya, iya. Apa yang disampaikan sama. Oh, sama gitu, Prof. Ya, ya mungkin sama. Bisa saya perbandingkan, Prof. Iya. Apa yang ada disampaikan itu kan yang terkait dengan digital forensik ya. Okay. Nah, tapi digital forensiknya itu nanti harus dikaitkan dengan information system. Okay. Ya, informasi apa yang akan disampaikan. Okay. Ya, tidak hanya digital forensiknya lebih banyak ke IT bukan ke situ. Ya. Harus dikaitkan dengan IS. Siap, kalau tidak dikaitkan dengan IS itu lebih banyak ke informatik gitu nanti. Oke, Prof. Ya, ini jadi harus dibedakan ya. Jadi jangan sampai keluarannya itu nanti lebih banyak ke informatik. Ya, tapi betul-betul ke information system. Siap. Ya. Mohon bimbingannya, Prof. Oke, baik. Ya, kembali lagi nanti ya dibaca lagi beberapa yang terkait dengan itu.
Baik. Selanjutnya ini yang kelihatan. Mas Yudi tadi sudah ya? Ini. Sampun, Prof. Ya. Mas Yohanes, Pak Yohanes Fernandes, silahkan. Pak Yohanes Fernandes Andri. Oke. Selamat tema atau topik disertasi saya adalah tentang DSS, Prof. Nah, DSS-nya itu adalah untuk perusahaan manufacturing. Selama ini kan perusahaan manufacturing itu untuk mengambil keputusan selama ini didominasi oleh aplikasi dari SAP. Jadi bikin yang general untuk perusahaan manufacturing yang yellow. Jadi supaya suaranya kurang terdengar. Iya, tetapi saya sudah mendengar ya suaranya putus-putus, yaitu DSS ya. Oke, udah terdengar, Prof, suaranya, Prof? Sudah, silakan. Jadi topiknya adalah tentang DSS. Nah, DSS Decision System untuk perusahaan manufacturing. Jadi beberapa perusahaan manufacturing selama ini kan menggunakan aplikasi dari ERP yang SAP. Nah, itu biasanya merubah bisnis proses mereka karena mereka di-push oleh vendor besar. Nah, nanti yang buat disertasi yang saya buat adalah bagaimana ini bisa kepake untuk secara general perusahaan manufacturing untuk menengah ke bawah. Jadi mulai dari laporan-laporan nanti kan seperti surat jalan, invoice dan segala macam. Nah, itu bisa buat ngambil keputusan buat si pengambil keputusan untuk bagaimana nanti bisa planning, bisa bikin budgeting dan seterusnya, Prof. Iya, kemarin juga di batch 1 sudah ada yang ambil itu, ya. Tetapi tidak gitu spesifik. Ya, Prof. Oke, Prof. Itu ke salah satu ini. Tapi kembali lagi, Bapak Ibu sekalian, ya saya sampaikan, ya kita sering berpikir ya bahwa S3 menyelesaikan satu masalah, ya kan? Kita berpikir itu, selalu seperti itu, ya. Padahal untuk S3, ya, yang terpenting itu adalah satu, yang ditanyakan itu kebaruan apa yang saudara tawarkan, unsur kebaruan, ya. S3 itu menjawab unsur kebaruan. Kebaruan apa yang saudara tawarkan? Kebaruan yang pertama adalah kebaruan dalam pengembangan ilmu. Pengembangan ilmu itu bisa nanti mendapatkan satu teori baru, pendekatan baru, ya. Ini pengembangan ilmu. Yang kedua yaitu metodologi. Metode ya boleh. Ya, nggak usah dipersoalkan metode dengan metodologi, karena seringkali kita mempersoalkan metodologi itu kan dari kata metode, logos kan, berarti dari ilmu yang mempelajari metode, bukan itu, ya. Kalau metode itu straight line, apa yang akan kita lakukan, teknik, ya, itu metode, cara itu metode. Kalau metodologi itu diawali dengan menggunakan berbagai metode yang digunakan, itu namanya metodologi. Ya. Jadi seringkali kita menyalahkan, ini harusnya ditulis metode, bukan metodologi, bukan itu. Kalau hanya satu yang dipakai, cara memperoleh data, cara pengukuran, itu satu itu menggunakan kata metode. Tetapi kalau berbagai metode digunakan, maka disebut metodologi. Ya. Jadi satu kata itu bisa terjadi pergeseran makna. Ya. Sama seperti kalau di lingkungan, kalau kita bicara ekologi, itu ya lingkungan. Tidak lagi ekologi itu
ilmu yang mempelajari tentang lingkungan. Ekologi ya lingkungan itu. Ya, itu disebut dengan pergeseran makna. Nah, kita itu sering tidak mengikuti. Tidak mengikuti itu karena apa? Karena kita tidak baca. Jadi apa yang ada di kepala kita itu ya kita tuangkan. Kita itu kurang membaca, kurang menulis, kurang ya. Yang paling banyak itu kurang membaca. Jadi bacaan itu per tiap hari itu belum menjadi menu kita. Menu kita itu masih makan. Belum menu kita itu per hari itu berapa kali kita membaca. Ya, ini. Nah itu ya. Ini yang disebut dengan ya saya tanyakan tadi, ataukah ya kebaruannya itu tadi kan kebaruan di pengembangan ilmu, kebaruan di metode, ya ini kebaruan. Nah dari kebaruan itu yang kedua itu luaran, jadi dua hal yang berbeda. Luarannya apa? Luaran yang pertama tadi kan apa? Artikel, ya. Jadi harus dilihat nanti Pak Johannes itu. Ya, Prof. Apa yang mau kita teliti itu bisa tidak dituangkan di dalam satu artikel ilmiah bereputasi internasional. Itu ukurannya. Siap, Prof. Jadi seorang S3 itu boleh saya katakan hanya memberikan kontribusi. Tidak bisa menyelesaikan masalah. S3 itu tidak untuk menyelesaikan masalah dan tidak bisa menyelesaikan masalah. Tidak bisa menyelesaikan masalah itu ekstrimnya. Ekstrimnya tidak bisa menyelesaikan masalah. Seorang S3 hanya memberikan kontribusi untuk penyelesaian masalah. Ya, hanya berikan kontribusi. Maka kita berpikir, ya boleh berpikir besar, kita akan menyelesaikan masalah. Saya akan membuat satu sistem ini. Tapi coba saya tanya, kalau Bapak Ibu sekalian itu dalam rentang 3 tahun, 3 tahun, satu aja, 3 tahun, ya, bagi teman-teman yang terbiasa melihat di LMS, ya coba cari LMS yang besar itu apa yang dipakai oleh misalkan Harvard, EduX, ya edX itu, ya coba 3 tahun kita sambil membuat laporan disertasi, sambil membuat platform sama seperti dia atau lebih baik, mungkin enggak? Saya tanya Mas Usman misalkan, mungkin enggak? Ya. Mungkin enggak? Bikin LMS yang lebih baik daripada LMS yang sekarang sudah ada di berbagai website yang digunakan oleh, ya. Mungkin tapi sulit. Apa? Mungkin tapi sangat sulit itu, Bro. Nah, oleh karena itu sekarang itu harus didudukkan bahwa S3 itu bukan itu. Ya. Kita hanya memberikan kontribusi. Saya katakan kita itu hanya memberikan kontribusi. Kontribusi itu apa? Sebagian dari masalah yang ada diselesaikan dengan kaidah-kaidah ilmiah. Jadi ada kata-kata ilmiah. Kan? Diselesaikan dengan kaidah ilmiah, dibuktikan dengan apa? Ya, hasilnya itu dapat dipublikasikan. Ya, satu. Yang kedua, memberikan, ya dapat dipakai untuk perbaikan, pengembangan, itu S3. Nah, kalau sejak awal sudah tahu seperti itu, ya tentu berbeda pandangan kita. Saya selalu mengatakan itu sejak awal. Ya. Sejak awal saya katakan itu. Itu S3. S3 itu sendirian ya. Bapak Ibu sekalian itu sendiri. Dan waktunya itu saya belum yakin kalau waktunya itu adalah digunakan full time. Meskipun janjinya full time.
Ya kan? Makanya kadang-kadang kita itu punya obsesi yang sangat luar biasa, sangat besar, tapi tidak didukung dengan alokasi waktu. Ya. Saya akan menyelesaikan ini, saya akan membuat ini, nanti dulu. Ya. Maka saya selalu mengatakan S3 itu kontribusi. Oke. Kalau saya mau bikin LMS yang besar, ya tentu tidak bisa diselesaikan satu orang itu. Apalagi satu orang itu menggunakan ini softwarenya itu aja open source. Ya, tidak mungkin itu. Open source sendirian, ya, mikir proposal, penelitian, masih bikin aplikasi, tidak akan selesai 3 tahun itu. Selesai pun nanti dipakai itu ya banyak bolong-bolongnya. Nah ini, maka sejak awal kita harus berpikir ke situ, gitu ya. Oke, ya baik, ya masih ada waktu ini untuk diskusi yang selanjutnya ini. Yang di depan saya itu. Mbak Endang Sugiyarti, silakan. Oke, terima kasih Prof. Ini kalau videonya tidak di-on-kan itu alasannya pasti ini koneksinya. Oke, kemarin waktu awal itu yang saya ajukan topiknya terkait dengan digital economy. Saya lupa tadi nomor di urutan berapa ya. Tadi ada juga yang di Australian Journal itu. Iya. Itu nanti kaitannya adalah melihat kinerja dari UMKM yang ada di Semarang, kemudian metode yang digunakan adalah periodic review. Cuma memang untuk improve metodenya ini yang saya masih belum yakin betul, masih harus banyak membaca lagi, Prof. Begitu. Ya kalau improve metodenya sudah yakin kan sudah selesai. Ya. Ini nanti masih harus banyak membaca lagi kelihatannya untuk improve metodenya itu. Iya. Itu saya ingat cerita itu 15 tahun yang lalu ketemu seseorang itu, Pak saya mau ambil S2. Saat itu kan belum sistem informasi belum berdiri saat itu, lingkungan, ya terus jalan lagi. Tapi saya sudah melakukan penelitian. Oke, baik. Tapi saya juga penelitian saya itu sudah selesai, sudah saya tulis. Nah, saya tanya, maumu itu apa? Kan itu. Artinya apa? Itu mengukur diri sendiri bahwa kami itu sudah mampu, sudah selesai. Ya, teman-temannya ikut kuliah, ya lulus. Setelah teman-temannya ikut kuliah, lulus, ya temannya ini karirnya naik. Nah, kemudian ada peraturan bahwa yang tidak S2 tidak boleh dengan itu. Akhirnya diketawain teman-temannya. Akhirnya dia kuliah lagi S2. Mulai dari awal. Jadi itu artinya jangan sampai kita itu mengukur di P1 juga beberapa ada yang mengatakan saya sudah siap semuanya, data saya sudah siap tinggal nulis. Enggak, itu mengukur diri sendiri. Mohon bimbingannya, Prof. Nah, yang kedua, kalau hanya UMKM Semarang itu tidak spesifik, ya. Katakan kalau hanya Semarang, ya kita terbiasa itu mungkin ya bawaan dari S1, S2 itu dengan studi kasus, ya dengan studi kasus itu dengan ruang lingkup yang kecil adalah Kota Semarang, ya. Tetapi nanti akan sulit kalau itu hasilnya dipublikasikan pada jurnal bereputasi. Kecuali kalau mau data yang diambil adalah Jawa Tengah. Minimal. Iya.
J. Kalau Jawa Tengah betul itu. Silakan kita bicara sistem informasi. Kalau hanya Semarang itu, ya, nggak bisa. Biasanya tidak bisa. Itu sudah mau masuk jurnal bereputasi itu sudah di sejak awal data dikatakan itu kurang. Oh, ya. Baik, Prof. Insya Allah nanti berarti lingkupnya ditambah untuk lingkup datanya. Iya. Jadi sekali Jawa Tengah kalau mau ambil. Jadi UMKM yang ada di Jawa Tengah, silakan. Jadi Jawa, ya, tidak di Semarang City kan itu. Ya. Terima kasih masukannya, Prof. Oke, baik. Ini Mas Deden, silakan. Ya, suaranya kurang keras, terdengar tapi kurang keras suaranya. Sudah, ampun. Ya. Iya, di kampus sendiri itu yang batch pertama itu ada 2 yang mengangkat kampus sendiri. Salah satunya mengatakan, sekarang itu kan masa pandemi, semua kuliah dilakukan secara daring. Saya akan mengembangkan dan mengevaluasi. Di mana? Di kampus saya. Ya, kalau di kampus saya ada ruang lingkupnya ya terlalu kecil gitu. Ya. Kembali lagi nanti tidak memberikan masukan ya yang kontribusi keilmuannya itu kurang. Karena itu lebih cenderung ke mana? Lebih cenderung ke masalah yang dihadapi oleh kampus. Itu diselesaikan aja dengan teman-teman kampus itu. Nah, saya tanya, masalahnya apa yang mau diselesaikan apa? Itu dulu. Yes, DIY betul itu, sehingga nanti bisa memberikan satu gambaran itu ya terkait dengan berbagai kampus yang ada di DIY. Ya. Kalau kampusnya sendiri tidak memberikan satu gambaran itu ya, itu lebih banyak ke permasalahan spesifik studi kasus yang ada di kampus. Ya. Jadi tolong nanti juga Bapak Ibu sekalian untuk judul itu tidak usah diberi dalam kurung studi kasus ya. Kita itu salah dalam menulis studi kasus. Apa yang disebut dengan case study? Studi kasus itu dilakukan penelitian apabila ada kasus yang khusus yang tidak dijumpai di tempat lain. Itu baru boleh dikatakan case study. Nah, di skripsi, tesis, dalam kurung studi kasus, itu lebih banyak itu tempat penelitian. Tapi seringkali di cover itu ditulis studi kasus. Itu bukan studi kasus. Karena kasusnya ditemukan di manapun, hanya tempatnya milih di salah satu tempat. Ya. Itu nanti kalau kita bicara mengenai metode penelitian yang terkait dengan case study. Nah, ini yang lepas, alhamdulillah. Ya. Terus ini bergabung. Terus ambil yuk. Awas. Ini sama M dan I ya. Ada yang ikut kuliah itu. Silakan.
ya. Nanti Mas Riki, silakan. Riki Perdana Kusuma. Baik, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk proposal yang kemarin saya ajukan itu terkait dengan tata kelola IT governance. Kaitannya di dalam IT governance itu kan framework itu cukup banyak, Prof. Itu mulai dari adanya COBIT, ITIL, kemudian ISO dan segala macam. Nah, kebetulan kalau yang selama saya baca itu artikel-artikel jurnal yang ada itu belum mengakomodir di mana setiap framework itu kan memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, sebetulnya gambaran saya itu membuat framework baru yang memang didasari dari setiap kelebihan yang ada di setiap framework yang saat ini yang dipakai seperti COBIT, ITIL ataupun dan ISO gitu. Itu Prof. Gambaran saya. Tapi agak kesulitan ketika apakah nanti framework itu ditanyakan akan diterapkan atau tidak. Nah, itu yang saya indikator di sana yang saya juga mengalami kesulitan, Prof. Mungkin mohon dibantu arahannya, Prof, ke seperti apa begitu. Iya, yang pertama framework itu kan lebih banyak dikeluarkan oleh apa? Asosiasi? Atau... Asosiasi, Prof. Betul. Nah, asosiasi. Tentunya kita tidak bisa kalau mengajukan itu. Yang digunakan itu evaluasi. Evaluasi, oke. Nah, artinya kalau evaluasi tentunya tergantung dari organisasi nanti mau memilih yang mana. Oke. Ya, memilih yang mana itu dari evaluasi ke arah organisasi, kemudian organisasi itu pilihannya apa? Banyak pilihan tentunya. Betul. Yang pertama contoh misalkan kalau mau memilih ISO. Ya. Pilihan itu lebih banyak jatuhnya karena apa? Satu, karena keamanan mungkin, Prof. Biasanya. Ya, satu keamanan bisa. Yang kedua itu juga karena ini yang terkait dengan trade, commerce. Iya, bisa betul. Jadi tuntutan pelanggan. Oke. Ya, tuntutan pelanggan itu pasti mereka mau apa gitu. Ya. Sehingga kadang-kadang satu organisasi itu juga bisa mengambil tidak hanya satu, bisa 2, 3 diterapkan. Nah, kalau mau lakukan itu lakukan evaluasi. Oh, evaluasi masuknya, Prof, ya. Nah, berapa kalau dievaluasi itu berapa nanti yang berapa organisasi yang akan dievaluasi? Oke, kalau indikasi kalau terlihat dari misalnya kita ngambilnya security, kemungkinan saya ngambilnya 2, Prof, kayaknya. Untuk yang dari yang biasa terpakai itu kalau di yang artikel-artikel itu biasanya pakai COBIT ditambah dengan ISO atau mungkin ada masukan NIS itu, Prof, yang gitu. Itu yang masih saya coba baca-baca dan gali kembali sih, Prof, ke arah mana yang trennya saat ini kan memang IT governance itu lagi tren. Hanya indikator saya mengangkat tren itu menjadi satu isu yang hasil dari beberapa jurnal, problem jurnal, baru kemudian saya angkat seperti itu, Prof. Ya, baik. Nanti tinggal dikembangkan lagi ya. Ya, baik, Prof. Jadi Bapak Ibu sekalian, terima kasih, Prof. Ya, untuk jurnal itu baca dulu yang jurnal tersebut itu kalau terindeks, tentu ambil yang terindeks. Kalau Scopus, ambil jurnal-jurnal yang Q1. Ya, Q1 itu untuk pegangan. Kalau proceeding itu hanya tambahan sajalah proceeding itu. Saya mengatakan kalau proceeding nanti pun kalau sudah masuk kemudian membuat proceeding, ya anggap hal biasa proceeding itu. Jadi kalau kita menulis kemudian seminarkan internasional, bahasa Inggrisnya itu ya baiklah, cukupan.
itu nanti ya bisa masuk ke proceeding. Ya. Jadi proceeding itu hal yang biasa. Tetapi kalau artikelnya itu sudah bisa tembus ke jurnal ya, terindeks Q1 minimal Q2 itu baru luar biasa. Itulah capaian gitu ya. Oleh karena itu, kalau kita mau mengetahui betul penelitian kita itu nanti komparasinya di mana, maka supaya tahu komparasinya, cari artikel dari jurnal yang terindeks, baik Scopus atau Web of Science, yang Q1. Ya, minimal itu Q2. Itu untuk pegangan. Nanti bisa dibandingkan, ya, berapa data yang diperlukan untuk terbit di Q1. Nah, baru itu nanti dibicarakan di metode penelitian. Ya, data apa yang diperlukan gitu. Ya, baik, selamat masuk ke program Doktor Sistem Informasi ya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa untuk kuliah program doktor harus sudah bersiap mandiri sebagai seorang peneliti mandiri. Ya, promotor itu mempromot, ya, mempromot itu ya kalau ada seorang petinju itu kan harus dipromosikan kan itu supaya semangat, ya, dilatih supaya tahu, ya. Tetapi lebih banyak itu adalah dari Bapak Ibu sekalian itu, ya, sebagai seorang peneliti, ya, dokter itu peneliti. Peneliti dan peneliti mandiri. Jadi banyak luangkan waktu yang betul-betul mulai sekarang itu berapa waktu yang diluangkan untuk preparasi penyiapan program doktor ini. Dan tiap hari paling tidak itu ya harus tahu berapa artikel. Nah, 2-3 artikel itu selalu dibaca. Ya, karena dengan membaca itu kita mendapatkan ilmu, dan yang selanjutnya juga harus mempunyai handbook, buku induk, buku pegangan. Ya, jangan lihat harganya. Kalau harganya 750, kadang ada yang sampai mendekati 1 juta. Jangan dilihat bahwa itu mahal, enggak. Ya, kalau itu digunakan 10 tahun ya per tahun itu kalau harganya 1 juta kan ya 1 tahun itu kan hanya 100.000. 100.000 itu dibagi 300 ya berarti per hari itu hanya 300 perak. Jauh sangat murah itu ya untuk sebuah ilmu yang bisa dimanfaatkan seterusnya. Baik, saya kira cukup untuk kuliah yang perdana ini, matrikulasi. Nanti ketemu lagi pada sesi perkuliahan yang sudah terjadwal ya. Sambil ini tugas yang pertama adalah membaca 2 artikel ya terkait dengan topik ya dari jurnal yang terindeks Q1. Baik, saya kira demikian. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam, Prof.